Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas soal KSM tahun 2023 jenjang MTS SMP Mapel IPA terintegrasi tingkat provinsi. Soal nomor 21. Jumlah genotip gamet yang dihasilkan oleh tanaman dengan genotip A besar A besar, B besar B kecil, C kecil C kecil, D besar D kecil, E besar E kecil sama dengan nama Allah dengan urutan Asmaul Husna, yaitu untuk mencari jumlah gamet kita bisa menggunakan diagram panah dengan cara sebagai berikut. Alel heterozigot dituliskan secara terpisah, sedangkan alel homozigot dituliskan salah satu saja. Yang kedua, garis penghubung untuk alel heterozigot dibuat bercabang, sedangkan alel homozigot dibuat lurus. Dan berikut ini merupakan hasil banyaknya jumlah genotip gamet yang dihasilkan dari diagram panah tersebut. Sehingga jumlah genotip gamet yang dihasilkan oleh tanaman dengan genotip A besar A besar, B besar B kecil, C kecil C kecil, D besar D kecil, E besar E kecil sama dengan 8 gamet. Jadi, jika dikaitkan dengan jumlah genotip gamet tanaman tersebut sama dengan urutan Asmaul Husna yang ke-8, yaitu Al-Aziz, maka jawaban untuk soal ini adalah A. Soal nomor 22. Perhatikan gambar proses cloning domba berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, manakah berikut ini yang merupakan domba Z? Nah, perlu diketahui cloning merupakan salah satu penerapan bioteknologi modern yang digunakan untuk rekayasa reproduksi pada hewan. Peristiwa cloning adalah seperti menyalin satu individu menjadi individu lain yang sama persis dan identik secara genetik. Cloning merupakan reproduksi aseksual yang bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis tanaman dan hewan yang unggul. Nah, karena domba pendonor inti selnya, yaitu domba yang atas yang berwarna yang berkepala hitam dan berkaki coklat, maka domba yang lahir akan memiliki sifat yang identik. Maka dari pilihan jawabannya, domba Z yang dimaksud adalah yang C. Soal nomor 23. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf 4/456 nomor 8393, Rasulullah SAW bersabda, untuk tidak membunuh hewan ini karena suaranya adalah tasbih, takdis dan takbir. Saat menjelang musim kawin, individu jantan hewan ini akan bernyanyi dengan pola suara tertentu sehingga menarik hewan lawan jenisnya dari spesies yang sama. Hewan yang dimaksud berdasarkan informasi tersebut adalah berikut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf yang artinya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, berilah keamanan bagi kodok atau katak, jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdis, dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkanlah bagi kodok atau katak. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuk panas api dengan air. Maka sudah jelas ya, hewan yang dimaksud dari hadis tersebut adalah kodok atau katak. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Soal nomor 24. Lingkaran tahun merupakan lingkaran pertumbuhan yang ada pada batang pohon. Setiap tahunnya lingkaran tahun ini akan berkembang dan membentuk lingkaran-lingkaran baru. Dengan mengamati lingkaran tahun, usia pohon dapat diprediksi.
Lingkaran tahun pada batang pohon dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan informasi dan gambar di atas, usia atau dihitung tahun, pohon tersebut sama dengan jumlah ayat pada surah. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Karena pada pohon tersebut terdapat 9 lingkaran, maka jumlahnya sama dengan jumlah ayat pada surah Al-Humazah. Maka jawaban untuk soal ini adalah A. Soal nomor 25. Perhatikan surah Al-Hijr ayat 22 berikut ini. Proses penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh alam, hewan, atau manusia. Salah satu mekanisme penyerbukan disampaikan pada ayat di atas. Ciri-ciri bunga yang proses penyerbukannya seperti yang disampaikan oleh ayat di atas adalah. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Pada ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa penyerbukannya menggunakan angin. Penyerbukan yang dibantu oleh angin terjadi pada tanaman dengan ciri-ciri bunga berukuran kecil dan ringan, serta memiliki mahkota bunga yang warnanya tidak mencolok. Contohnya jagung, padi, dan rumput-rumputan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Soal nomor 26. Beberapa gerak tumbuhan dihasilkan sebagai respon terhadap sejumlah rangsangan dari dalam atau dari lingkungannya. Contohnya seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut. Pernyataan berikut ini yang tepat terkait peristiwa dalam gambar di atas adalah. Nah, gerak yang dimaksud pada gambar tersebut adalah gerak higroskopis, yaitu gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air atau kelembapan dari sel-sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Pecahnya kulit buah lamtoro karena perubahan kadar air sel sehingga mengalami penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Soal nomor 27. Islam mengajarkan untuk menjaga lingkungan sehingga alam tetap lestari. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagai berikut. Perilaku berikut ini yang mencerminkan pengamalan hadis di atas adalah. Arti dari hadis berikut adalah tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pengamalan yang dimaksud dari hadis tersebut adalah tentang menanam pohon. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Menanam pohon di alam sehingga dapat mencegah banjir, longsor, dan menjaga sumber air. Soal nomor 28. Mitokondria merupakan organel sel tempat terjadinya respirasi seluler. Jumlah mitokondria dalam sel berbeda-beda seperti pada diagram batang berikut ini. Manakah kesimpulan yang benar berikut ini terkait gambar di atas? 1. Sel sperma merupakan sel yang paling banyak membutuhkan glukosa untuk melaksanakan fungsinya. 2. Jumlah mitokondria dipengaruhi oleh aktivitas sel tempat mitokondria tersebut. 3. Sel kulit membutuhkan energi yang lebih tinggi untuk melaksanakan fungsinya dibandingkan sel otot dan sel sperma. Pada dasarnya, fungsi mitokondria yang utama adalah menghasilkan energi bagi tubuh. Selain itu, mitokondria juga berperan dalam mengatur kematian dan pertumbuhan sel, serta menjaga kalsium, protein, dan lemak yang diperlukan oleh tubuh. Setiap sel dalam tubuh mengandung ratusan hingga ribuan mitokondria. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. 1 dan 2. Kenapa 3 salah? Karena sudah jelas ya pada grafik tersebut sel kulit itu yang paling rendah. Untuk paling rendah
dalam membutuhkan energi daripada sel otot dan sel sperma. Soal nomor 29. Perhatikan ayat Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 berikut ini. Manakah kerusakan lingkungan berikut ini yang sesuai dengan makna yang ditunjuk oleh kalimat yang digarisbawahi pada ayat di atas? Yang pertama, laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Yang kedua, 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Yang ketiga, ratusan hewan dan tumbuhan yang terancam punah menurut catatan IUCN Red List. Sebanyak 76 spesies hewan Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status keterancaman tertinggi, yaitu status critically endangered atau kritis. 4. Sampah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah karena merupakan limbah yang sulit terurai. 5. Limbah pupuk menyebabkan eutrofikasi. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Kalimat yang digarisbawahi pada ayat di atas berarti telah nampak kerusakan di darat. Nah, kita cek untuk pilihannya. Nomor 1, laju deforestasi itu contohnya seperti penebangan hutan, maka itu terjadi di darat. Yang kedua, 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan, itu sudah jelas kerusakannya di laut. Lalu nomor 3, ratusan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Hewan dan tumbuhan berarti terjadi kerusakan di darat. Untuk yang keempat, sampah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah karena merupakan limbah yang sulit terurai. Itu sudah jelas juga kerusakan di darat. Yang kelima, limbah pupuk menyebabkan eutrofikasi. Nah, eutrofikasi sendiri merupakan pencemaran air, maka sudah pasti kerusakannya terjadi di air. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah nomor 1, 3, 4. Jawabannya adalah B. Soal nomor 30. Usia yang bertambah dapat mempengaruhi berbagai sistem organ, termasuk pada sistem rangka. Perhatikan grafik hubungan massa tulang dengan penambahan usia berikut ini. Berikut ini beberapa informasi berdasarkan grafik di atas. Yang pertama, gaya hidup yang tidak optimal saat muda akan mempengaruhi massa dan kesehatan tulang di usia tua. 2. Penurunan massa tulang pada pria lebih tinggi kecepatannya dibandingkan wanita pada kisaran usia 50 tahun ke atas. Yang ketiga, seiring dengan pertambahan usia, penurunan massa tulang pada pria sama besarnya dengan wanita. Yang keempat, puncak massa tulang pada pria dan wanita terjadi pada kisaran waktu yang sama. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, sudah jelas berdasarkan grafik bahwa pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan 4. Gaya hidup yang tidak normal saat muda akan mempengaruhi massa dan kesehatan tulang di usia tua. Dan nampak bahwa pada grafik tersebut ketika mencapai usia tua, grafiknya turun. Kemudian nomor 4, puncak massa tulang pada pria dan wanita terjadi pada kisaran waktu yang sama, yaitu kisaran umur 20-30 tahun. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, 1 dan 4. Sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.